Saya akan lanjutkan mata kuliah ini. Kemarin sampai di slide ini, yaitu pada beberapa contoh-contoh jembatan. Kali ini saya akan lanjutkan. Ini ada di Peraris juga, jembatan baja. Nah, ini juga jembatan baja dari Prancis juga, dari Paris. Ini juga dari Paris. Banyak sekali jembatan di Prancis dan masih kokoh sampai sekarang. Nah, ini selanjutnya ada di Paris juga, banyak sekali. Nah, ini ada di Amerika. Pada tahun 1930 sudah mampu membuat jembatan bentang panjang. Ini membelah lautan dengan menggunakan sistem cable stay. Ya, jembatan cable stay, jembatan bentang panjang dengan cable stay. Jadi di kabel stay di sini, jadi yang bertugas menjadi pemikul utama dari sebuah jembatan tersebut itu adalah kabel atau wire ya, dari kabel baja yang diikatkan untuk menjadi penahan dari jembatan tersebut supaya bisa tetap kokoh berdiri dan mampu memikul beban yang ada. Nah, ini juga ada di Paris atau Prancis ya, ini 1974, ini juga menggunakan sistem cable stay. Itu terlihat kabel-kabelnya itu yang mengikat untuk membuat atau merangkai suatu struktur jembatan bentang panjang yang disebut dengan cable stay. Lanjut lagi, ini ada di London 1976, ini yang terkenal. Jadi kalau jembatan ini tipenya adalah tipe jembatan yang bisa bergerak atau buka tutup. Jadi kalau ada kapal lewat dia bisa membuka. Lalu ada lagi di Amerika, ini sudah di abad ke-20-an. Ini Amerika ini membuat jembatan bentang panjang sekali, besar, kokoh, dari rangka baja dengan sistem suspension bridge. Lalu dia dengan tipe atau model jembatan double deck. Jadi ada yang deck bawah dan deck atas. Jadi dia itu double ya, bisa digunakan baik yang di bawah maupun yang di atas. Nah, ini ada di Denmark juga menggunakan sistem suspension bridge. Ini ada beberapa sebutan jembatan, yaitu jembatan di atas air kita bisa sebut aqueduct. Kalau sudah di atas jalan kita sebut sebagai viaduk, ini hanya sebutan saja. Lalu ada material dari jembatan. Kita tahu bahwa jembatan ini untuk menahan kokohnya struktur itu ada beberapa material yang lazimnya digunakan, yaitu dari baja, beton, kayu, atau duralumin atau aluminium ya. Yang pada umumnya ada baja, ada beton, ada kayu ya. Hanya pada beberapa tabel untuk tegangan. Jadi ada tegangan tekan, tarik, geser, elastisitas dan lain-lain. Nah, ini kita masuk ke komponen jembatan ya. Jadi di komponen jembatan ini ada dibagi menjadi bangunan atas dan ada lagi yang disebut dengan perletakan. Nah, khusus untuk bangunan atas, kita bisa menjumpai yang pertama adalah lantai kendaraan. Jadi lantai kendaraan ini ada yang plat lantai kendaraan, ada juga balok memanjang dari lantai kendaraan tersebut, ada balok melintang. Nah, selanjutnya ada di bangunan atas ada trotoar, jadi itu adalah area atau tempat untuk orang berjalan kaki. Itu harus ada tetap di jembatan. Lalu yang ketiga ada pemikul utama, dan struktur yang pemikul utama ini bisa berupa balok, bisa berupa rangka batang. Selanjutnya adalah ada ikatan-ikatan. Ya, jadi di jembatan itu ada istilah, ada yang namanya ikatan angin. Ikatan angin ini pun ada dua, yaitu ada yang ikatan angin atas dan ada ikatan angin bawah.
Lalu juga ada istilah yang namanya ikatan rem. Jadi ini khusus untuk menahan beban atau gaya dari pengereman kendaraan. Sehingga jembatan ini masih mampu untuk menahan beban atau gaya dari rem dari kendaraan. Itu adanya ikatan rem. Lalu ada ikatan tumbuk, ini khusus untuk jembatan kereta api. Lalu yang B adalah perletakan. Di mana perletakan ini ada bangunan bawah. Bangunan bawah ini yang pertama ada pilarnya ya. Jadi ada penyangganya, jadi pondasinya itu ada pilar-pilar penyangga. Lalu ada tembok pangkal. Lalu yang D ada pondasi. Pondasi ini bermacam-macam, ada yang pakai pondasi sumuran, ada yang pakai pondasi setempat, ada yang pakai pondasi kurpel, ada yang pakai pondasi Strauss, ada yang pakai pondasi pancang dan lain sebagainya ya. Ini ada approach. Approach ini adalah bangunan penghubung. Jadi yang menghubungkan antara jalan dengan jembatan. Jadi ada yang menghubungkan satu bangunan di sini disebut dengan approach. Ini bisa dengan urukan, lalu bisa dengan plat injak. Jadi plat injak ini dari beton biasanya, bisa dari baja juga bisa untuk menghubungkan antara jalan dengan jembatan. Lalu ada tembok penghantar kiri kanan. Lalu ada yang F ini bangunan pengaman aliran. Nah, ini ada di apron, ada pengaman lereng, ada tembok sayap. Ini maksudnya adalah untuk mengamankan dari aliran-aliran air sungai sehingga tidak tergerus pondasi-pondasi yang ada di ujung-ujung jembatan. Yang G adalah kelengkapan jembatan, di mana ini sudah ada gambaran yang dipakai di gambar ini adalah gambaran untuk jembatan sederhana, yaitu jembatan tipe gelagar, ya, gelagar di mana gelagar memanjang ini menjadi pemikul utama. Jadi yang pertama adalah sandaran, yang kedua adalah lampu penerangan jelas ya, jadi adanya trotoar itu pasti ada sandaran, ada lampu penerangan, lalu ada saluran air atau kabel untuk instalasi kelistrikannya. Nah, ini bisa dilihat pada gambar. Di sini jelas bahwa yang di bawah ini ada pondasi yang warna hijau, lalu ada bangunan bawah abutment yang warna orange. Lalu itu ada bangunan approach untuk penghubungnya, yaitu plat injak dari plat beton yang menghubungkan dari jalan ke jembatan. Lalu ada lantai kendaraan. Lantai kendaraan di sini biasanya dari beton. Ya, dari beton di sini sebagai plat begitu. Lalu ada perletakan. Perletakan di sini sebagai sendi dan rollnya dari jembatan tersebut. Lalu ada balok memanjang sebagai pemikul utama dan balok melintang di warna kuning itu yang sebagai pembagi atau mendistribusikan dari lantai kendaraan pada sebuah struktur jembatan, yaitu kalau pada gambar ini adalah yang menjadi struktur utamanya adalah balok pemikul utama sebagai balok memanjang. Nah, ini ada contoh potongan gambar dari jembatan Rangka Batang yang sering kita jumpai di jalan. Ini jelas bahwa untuk approach-nya dia menggunakan plat injak sebagai penghubung antara jalan dan jembatan. Lalu ada bangunan bawah yang ini yang bertugas sebagai pondasi, nantinya di bawahnya ada juga pondasi pilarnya. Lalu ada apron. Apron ini untuk yang menjaga agar tidak terjadi kelongsoran di daerah tiang penyangga atau pilar abutment dari jembatan tersebut, dan juga tidak menjaga. Oke, sekian dulu kuliah atau video pada kali ini. Nanti akan kita lanjut lagi di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.